Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya ya. Nah, di video kali ini yang pertama saya tuh mau wisata kuliner. Sebenarnya saya tuh perginya malam hari ya. Ini sekitar jam setengah 9 saya tuh dari rumah, dan sampai sana itu sekitar jam 9 lebih. Nah, jadi di sini saya tuh mau wisata kuliner nasi grombyang khas Pemalang, Pak Waridin. Beneran deh, rasanya itu enak banget. Buat teman-teman semua yang belum pernah nyobain nasi grombyang, ayo segera dicobain aja ya kalau misalkan lagi mampir ke Pemalang. Untuk tempatnya ini juga luas banget, bersih. Jadi ini tempatnya emang pindah. Kalau dulu emang tempatnya nggak kayak gini ya, sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah tuh. Untuk nasi grombyang ini porsinya emang sedikit ya, jadi pakainya itu mangkok kecil. Nah, kalau nasi grombyang ini itu pakainya daging sama dibumbuin pakai kluwek gitu. Saya juga kurang tahu ya untuk bumbu lengkapnya itu apa aja. Nah, berhubung nasi grombyangnya itu porsinya emang sedikit banget, jadi di sini saya tuh pesan 4 porsi, 2 porsi buat saya dan 2 porsi buat Pak suami. Tapi nanti di akhir pas saya mau ngabisin yang 1 porsinya, kayaknya saya tuh udah nggak muat, jadi separuhnya saya kasihin ke Pak suami dan separuhnya saya makan. Untuk nasi grombyangnya per mangkok itu harganya 16.000, kalau saya pesan 4 jadi harganya itu 64.000. Terus kalau untuk satenya ini tuh kayak sate ati, terus kayak sate daging, campur-campur gitulah ya. Untuk pertusuknya harganya itu 5.000, Pak suami makan 2 jadi 10.000. Nah, kalau untuk es tehnya harganya itu sekitar 4.000-an kalau nggak salah tuh. Pokoknya kemarin saya tuh makan nasi grombyang 4 porsi, tehnya itu 2 gelas, sama satenya 2 tusuk, itu habisnya 82.000. Buat teman-teman semua yang kepo rasanya nasi grombyang itu kayak gimana, kalau menurut saya rasanya itu hampir mirip kayak pindang tetel khas Pekalongan. Kalau teman-teman semua yang nontonin video saya ada orang Pekalongan, pasti tahu banget ya pindang tetel. Nah, rasanya hampir mirip-mirip kayak gitu, tapi kalau nasi grombyang itu emang kayak gelabet banget gitu. Tahu gelabet nggak ya? Jadi bumbunya tuh kayak banyak banget, berempah banget. Untuk pelayanannya di sini juga cepet banget ya. Jadi selain nasi grombyang, di sini juga ada kayak nasi ayam, terus nasi lele ataupun yang lain-lainnya. Nah, di sini juga ada mainan anak-anak. Jadi misalkan nih kita lagi menikmati makanan dan anaknya pingin mainan, bisa banget ya. Dan abaikan juga ya, misalkan kita itu emang makannya kayak lahap banget karena seenak itu dan karena udah lama juga nggak makan nasi grombyang. Untuk nasi grombyangnya itu tepatnya ada di depan GOR atau di perempatan Sirandu. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Nah, hari Senin kemarin saya tuh nginep di rumah mertua saya sampai hari Selasa. Nah, nanti hari Selasa sorenya saya tuh bakal pulang lagi ke rumah mama karena kan semua baju saya ada di rumah mama. Dan juga hari Selasa sore saya harus packing lagi karena nanti hari Rabu paginya habis subuh saya bakal berangkat lagi ke Karawang. Perasaan hari Sabtu itu saya baru sampai rumah. Nah, ini hari Rabu besok saya udah harus berangkat lagi. Kayaknya kok bener-bener cepet banget ya kalau lagi pulang kampung tuh. Nah, lanjut lagi ya ke videonya. Ini ceritanya saya tuh lagi ngeliatin di sekitaran rumah mertua saya. Kalau di sekitaran rumah mertua saya itu emang masih kayak banyak banget pohon yang gede-gede. Tapi kalau di sekitaran rumahnya mama itu emang udah jarang banget ada pohon yang gede-gede. Tuh kan teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, kalau di sekitar rumah mertua saya itu emang hawanya masih kayak asri banget karena emang masih banyak banget pohon-pohon gedenya. Nah, jadi yang lagi saya shoot ini itu deretan rumah kakak ipar saya sama mertua saya. Kalau yang warnanya putih atau yang pertama tadi itu emang rumah mertua saya. Kalau yang tengah-tengah itu kakak ipar saya yang pertama. Dan kalau yang sampingnya itu kakak ipar saya yang kedua. Nah, misalkan nih ada orang sekitaran Comal, Ampel Gading, ataupun Petarukan, kalau pengen ngeliat baju anak-anak impor ataupun baju anak-anak cowok yang impor, bisa langsung ke rumah kakak ipar saya ya. Biasanya kalau ngeliat langsung-langsung itu malah jadi naksir. Betul apa betul? Ini saya tuh lagi ngeliatin ya, kalau kakak ipar saya itu ada jualan baju anak-anak cowok ataupun anak-anak cewek. Nah, ini tuh baju anak-anak cewek bagus-bagus banget deh, pokoknya bahannya juga adem pastinya. Nah, terus di bagian bawah ini juga ada celana chinos ataupun celana jogger band. Untuk ukurannya bisa langsung ditanyakan aja ya sama kakak ipar saya.
Oh ya, kemarin juga lumayan banyak banget yang nanya sama saya di komen YouTube ataupun di DM Instagram kalau untuk nama Facebooknya kakak ipar saya itu Ida Raihan, Idaraihan. Bisa langsung dicari aja, untuk semua fotonya udah diupload ya sama kakak ipar saya. Untuk harga ataupun untuk ukuran bisa langsung ditanyakan ke kakak ipar saya. Biasanya kakak ipar saya untuk baju-bajunya itu juga selalu update, nggak monoton kayak gitu terus, pokoknya menyesuaikan modelnya setiap bulan atau setiap tahunnya. Beneran nih udah saya liatin tapi nggak ada yang naksir. Kalau saya mah emang bener-bener kalah banget ya kalau lagi ke rumah kakak ipar saya. Nah tuh kan teman-teman bisa ngeliat sendiri, kakak ipar saya itu ada jualan baju anak-anak bayi, terus kaos dalam, celana dalam, dan yang lain-lainnya. Nah untuk yang bagian atas yang lagi saya shoot ini itu udah kipan orang semua, jadi udah pesanan orang, tinggal nanti diambil aja ke rumah kakak ipar saya. Ini saya juga lagi ngeliatin sama teman-teman semua baju yang digantung, jadi ini tuh kayak baju contoh gitu ya. Ada baju one set, ada baju setelan, pokoknya banyak banget deh. Oh ya, kakak ipar saya itu emang nggak punya Shopee. Jadi dulu kakak ipar saya itu emang sempet punya akun Shopee buat jualan baju-baju. Tapi sayangnya kakak ipar saya itu kayak sibuk banget, jadi Shopee-nya itu nggak keurus. Makanya yaudahlah kakak ipar saya putuskan buat nggak punya Shopee aja atau jualan langsung kayak gini. Untuk harganya beneran deh ramah kantong, nggak mahal, terus bahannya juga bagus, bajunya import, adem pastinya. Nah untuk celana Alea juga kebanyakan belinya di kakak ipar saya ataupun one set Alea itu belinya juga kebanyakan di kakak ipar saya. Saya tuh emang jarang banget ya beli bajunya Alea di online. Nah nanti setelah saya tuh selesai ngevideoin, saya juga mau lanjut masak-masak sama kakak ipar saya. Tapi lebih tepatnya saya mah cuma ngevideoin aja ya. Untuk yang masak-masaknya itu emang kakak ipar saya. Nah, jadi kakak ipar saya di sini mau masak pecak terong sama pecak iwak panggang sama nanti goreng tempe tepung dan juga ada bening bayam. Niat hati, tadi kakak ipar saya tuh mau masak seblak juga, tapi setelah selesai makan kita semuanya kenyang jadi nggak jadi masak seblak. Nah, kalau versi kakak ipar saya kalau masak pecak terong emang kayak gini, tapi kakak ipar saya juga biasanya dibakar, tapi kali ini nggak pengen dibakar, pengennya itu terongnya direbus. Menurut saya enak semua sih, soalnya kan saya tinggal makan aja ya. Tips juga nih dari kakak ipar saya, biar terongnya nggak hitam, waktu kakak ipar saya ngirisin, itu terongnya emang harus direndam pakai air. Jaminan deh insya Allah terongnya itu nggak bakal hitam. Untuk bumbu pecak terongnya, di sini kakak ipar saya pakai bawang merah, bawang putih, pakai kemiri, pakai kencur, pakai cabai merah setan, pakai cabai merah keriting, sama pakai santan kara juga. Oh ya BTW teman-teman semua, nanti jangan heran ya kalau videonya itu agak beda. Nah jadi ini videonya itu emang HP-nya berdiri, bukan HP-nya tidur. Karena yang ngevideoin ini itu emang kakak ipar saya. Waktu saya lagi masak-masak bareng kakak ipar saya itu diajak sama ayahnya Alea buat ke rumah Mbah. Terus kakak ipar saya baik banget mau ngevideoin. Jadi kalau videonya agak beda, nggak apa-apa ya teman-teman semua. Nah oke, lanjut lagi ke videonya. Untuk terongnya tadi udah selesai direbus. Terus ini untuk bumbunya langsung dimasukin aja semuanya ke dalam panci. Terus dimasukin terongnya, dimasukin air sama santan kara. Nah untuk bumbu tambahannya di sini kakak ipar saya dikasih terasi, dikasih garam, micin sama gula. Nah tinggal diaduk-aduk aja sampai nanti ini terongnya itu mateng. Oh ya, ada tips juga nih dari kakak ipar saya. Katanya biar bawangnya itu nggak bau langu, ini nanti bawangnya itu digoreng. Jadi nanti pas lagi dimasak itu nggak ada bau langu-langunya. Untuk terongnya ini udah mateng, jadi tinggal dimasukin aja ke dalam wadah. Nah terus tadi kan kakak ipar saya juga ngegoreng panggang. Nah untuk iwak panggangnya sama ya mau dipecak. Nah untuk bumbu pecaknya di sini kakak ipar saya itu pakai bawang merah yang digoreng biar nggak ada bau langu-langunya. Terus juga pakai cabai merah keriting, pakai cabai rawit hijau, pakai terasinya sedikit aja. Terus pakai micin sama pakai garam. Udah kayak gitu aja untuk bumbunya. Oh ya ditambahin gula juga ya sedikit atau sesuai versi teman-teman aja kalau bikin pecak panggang itu kayak gimana. Nah lanjut lagi, ini kakak ipar saya mau ngegoreng tempe. Untuk ngegoreng tempenya ini juga lumayan banyak ya, makanya ngegoreng tempenya itu sampai berkali-kali. Beneran deh kalau lagi pulang kampung itu emang seneng banget ya makan. Udah disediain, udah dimasakin, nggak perlu harus masak-masak terlebih dahulu. Waduh kayak jadi raja ya kalau di rumah tuh. Nah setelah selesai masak nanti saya juga mau lanjut makan bersama keluarga.
Nah, kalau lagi di kampung, saya juga biasanya makannya banyak banget karena yang saya kangenin ya kayak gitu, masakan mama dan juga masakan mertua saya sama kakak ipar saya. Nah, setelah selesai ngegoreng tempe, nanti mau lanjut ngegoreng iwak manuk. Kalau iwak manuk itu emang dari burung puyuh. Teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, ayo komen ya di bawah. Dan ya udah sampai sini aja video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.